10 kota utama. Nasser Kambai langsung melompat, seolah-olah dia takut Jia Luo akan kembali, dan buru-buru berkata. Aku pergi sekarang. Apakah kamu punya perintah lain? Galo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pergilah. Ingatlah untuk tidak melawan Feng Tianxing. Orang lain tidak peduli. Nasser Kang mengangguk berulang kali, dan berlari keluar dari aula. Dia menunjuk 10.000 pengawalnya sendiri dan langsung berangkat. Karena dia akan mengambil sesuatu, tujuannya sangat jelas. Dia secara khusus meminta bawahannya untuk berganti pelayanan dan spanduk yang biasa digunakan oleh tim Feng Tianxing, dan merapikan antrean, lalu mengirim mereka melalui saluran luar angkasa. Nasser Kang Bai sangat bijaksana. Dia tidak mengobrol dengan Feng Tianxing untuk pertama kalinya. Sebaliknya, dia langsung pergi ke garnisun Songyi. Setelah istirahat 1 jam, dia meluncurkan serangan putaran pertama dan berhasil merebut kota. Sumber dayanya tidak terhitung. Setelah itu, Nasser Kang Bai menoleh dan menyerang ke arah kota terdekat, berniat melancarkan serangan mendadak seperti api. Tapi siapa tahu, dia bertemu tulang keras di kota kedua ini. Tepat saat formasi 10.000 setan didirikan, Nasser Kang muncul di tengah tim dengan cukup mengesankan, mengangkangi seekor raksasa, dan berteriak pada setan di atas. Saya bawahan Feng Tianxing, saya punya sesuatu yang penting untuk dikirim, jadi tolong buka gerbang kota dan yakinlah. Di tembok kota, Feng Tianxing tampak terkejut, dan Song Yi di sisi lain juga tampak terkejut. Keduanya saling memandang dan tersenyum tanpa sadar. Hal macam apa ini? Aku dan Song Yi tinggal di sini. Jika ada berita, mereka akan membicarakannya secara langsung. Mengapa kita membutuhkan transmisi suara? Song mendengus dingin. Anjing ini terlalu sombong. Aku harus memberinya pelajaran. Feng Tianxing buru-buru menahan Song Yi dan berkata. Untuk apa kamu terburu-buru? Kedua pihak kita sudah terlalu lama berdamai. Kamu harus membiarkan bawahanmu merasakan bahwa perang akan datang, sehingga mereka berada di bawah tekanan dan memiliki motivasi untuk bangkit. Dan kamu juga mengatakan sebelumnya bahwa di kota ini setan di sini cukup berpandangan jauh ke depan, dan mereka meminta saya untuk datang dan mengikuti ujian sekolah bersama. Bukankah kesempatan ini tepat di depan kita? Setelah mendengarkan kata-kata Feng Tianxing, Song Ta mencoba menekan pikirannya yang gelisah, dan diam-diam menyaksikan situasinya berubah. Keduanya berpakaian seperti orang biasa dan setan, dan perjalanan ini juga berdasarkan transaksi bisnis, jadi tidak terduga. Tidak lama kemudian, klan iblis melangkah ke atas tembok kota, melihat ke bawah dan langsung tertawa. Dari mana bandit itu berasal? Berani berpura-pura menjadi nama Raja Iblis Zhenwu. Adapun antreanmu yang tidak rata, yang memberimu keberanian untuk menyampaikan perintah, semua iblis siap menghadapi pertempuran, dan mengirim pesan ke Tuan Songyi. Kota kami dikepung, dan kami tidak tahu yang lain. Detail pesta. Tolong kirim seseorang segera datang. Kata-kata ini diucapkan di depan Nasser Kang Yu, dan Song Ta menghela nafas setelah melihatnya. Bocah ini masih terlalu muda. Lebih baik mengirimkan berita semacam ini untuk meminta bantuan secara diam-diam. Apakah begitu terang-terangan sehingga lawan tidak akan mencegatnya? Sebaliknya, Feng Tianxing meraba dagunya dan berpikir sejenak. Anak ini baik-baik saja, kamu telah menemukan harta karun. Song Yi langsung memberinya tatapan congkak. Omong kosong, jika lawan langsung mengirim orang untuk mengepung kota. Begitu kata-kata ini diucapkan, mata Song Yi langsung beralih ke medan perang di bawah. Melihat iblis yang formasinya masuk akal, merasa sedikit bingung di hatinya. Maksudmu, dia melakukannya dengan sengaja? Jumlah orang yang begitu sedikit tidak cukup untuk mengepung kota dan memaksa lawan untuk menyerang? Feng Tianxing mengangguk dalam diam. Meskipun hanya ada 10.000 setan yang dibawa oleh Nasser Kang Bai, itu merupakan kerugian mutlak dalam hal jumlah. Kecuali jika kekuatannya benar-benar hancur, menyerang kota akan menimbulkan masalah. Bawahan Song Yi langsung mengeluarkan kata-kata minta tolong, hanya untuk memaksa lawan menyerang. Mereka menempati posisi yang menguntungkan, sehingga lebih mudah untuk menghadapinya. Feng Tianxing memiliki penilaian positif terhadap klan iblis ini, tetapi juga secara belak-belakan menunjukkan masalahnya. Dia masih agak muda dan energik. Langkah ini digunakan untuk memaksa lawan melakukan pertempuran yang menentukan. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan bawahannya, dan dia masih membutuhkan beberapa pemolesan. Secara keseluruhan, dia adalah batu giok yang bagus dengan ruang untuk perbaikan. Song Tian merenung sejenak, lalu tiba-tiba menepuk bahu Feng Tianxing. Kapan kamu nak datang bekerja di bawah akunku? Sekarang aku mengerti mengapa Jia Luo sangat memikirkanmu. Ngomong-ngomong, tebak bagaimana pertempuran ini akan berkembang, dan siapa yang akan menang pada akhirnya. Dengan cara ini, bagaimana kalau saya bertaruh pada informasi yang tidak pernah Anda duga, informasi yang akan sangat berguna bagi Anda? Feng Tianxing melirik ke medan perang, secara singkat menilai kekuatan kedua belah pihak, dan kemudian lebih memikirkan informasi yang dikirim oleh Ming Guangwu, tetapi mengerutkan kening. Diperkirakan kali ini akan menjadi pertarungan yang sengit dan sengit. Orang-orangmu memiliki bakat yang bagus.
Medan perang ini adalah kesempatan yang sangat baik baginya untuk berlatih. Kemampuannya untuk belajar dan beradaptasi jelas tidak buruk, tetapi lawannya adalah Nasser Kangbai. Ada terlalu banyak metode di level monster tua, dan pertarungan sengit hampir tak terelakkan. Mungkin saat dukunganmu tiba, Nasser Kangbai akan mundur. Song Yi langsung menggelengkan kepalanya. Saya tidak percaya. Feng Tianxing melambaikan tangannya secara langsung. Kalau begitu aku akan bertaruh juga. Dengan cara ini, jika aku kalah taruhan, aku akan memberimu salinan warisan keterampilan manusia yang paling lengkap dari atas ke bawah. Song Yi berpikir sejenak, dan berkata langsung. Oke, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apakah kita akan menonton pertunjukan di sini? Sudut mulut Feng Tianxing sedikit terangkat. Pinjamkan aku beberapa tenaga kerja. Apakah kamu memiliki baju besi yang mirip dengan orang-orang Jialuo di perbendaharaanmu? Nasser Kang ini memancingku untuk membuat masalah, jadi aku tentu saja harus menggunakan namanya untuk membalasnya. Begitu Song Yi memutar matanya, seketika itu juga. Seberapa kuat bawahan yang kamu inginkan? Itu tergantung pada seberapa banyak yang kamu butuhkan. Aku seharusnya bisa mengumpulkan 100 atau 200 ribu. Feng Tianxing melambaikan tangannya secara langsung. Tidak perlu kuat, selama ada cukup banyak orang. Kamu harus menunjukkan jenis kepahlawanan Jialuo. Song Yi berpikir sejenak, dan secara pribadi membawa Feng Tianxing ke kota lain, memerintahkan 200 ribu tentara iblis dan meminta mereka untuk mengganti baju besi mereka. Dan kemudian memerintahkan. Dalam perjalanan ini, kamu harus mengikuti perintah Tuan Zhenwu Mojun, dan kamu akan diberi hadiah jika kamu mendengarkan perintah dengan hati-hati. Jika kamu tidak mematuhi perintah, kamu akan ditangani sesuai aturan. Ayo pergi bersamanya saat kamu siap, aku masih punya beberapa hal untuk ditangani. Feng Tianxing mengucapkan selamat tinggal pada Song Yi. Bagaimana Song Yi bisa yakin bahwa iblis yang dia lihat terjebak dalam pertempuran yang begitu sengit? Dia pasti akan pergi untuk menekan tempat itu sendiri, dan bahkan membantu jika diperlukan. Nasser Kangbai tidak mudah dihadapi. Jika tidak diperhatikan dan kehilangan anak buah, maka semuanya akan sia-sia. Dan Feng Tianxing memimpin pasukan perkasa yang terdiri dari 200 ribu setan, dan langsung membunuh kota utama setan di dekat yurisdiksinya, meniru penampilan Nasser Kangbai, dan membariskan 200 ribu setan di belakangnya. Dengan angkuh berteriak pada iblis yang ditempatkan di kota utama. Buka pintunya. Saya adalah jenderal di bawah Nasser Kangbai dari Jialuo. Datang ke sini dengan informasi rahasia. Biarkan penguasa kota dari kota utama keluar untuk menemui saya.